tapi dalam satu layar. Kemudian sebelumnya sebenarnya kita sudah mengenal fungsi. Ya, jadi printf, scanf itu fungsi yang sudah disediakan oleh C. Jadi kita tinggal pakai saja. Tujuannya kan apa fungsi itu? Tujuannya berarti untuk menampilkan di layar kalau printf. Tapi kalau scanf itu menerima inputan dari layar. Kemudian fungsi juga selain yang sudah disediakan, selain sudah disediakan oleh C, kita juga bisa membuat fungsi sendiri. Jadi user define itu berarti kita membuat sendiri fungsi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, seperti itu. Kemudian kegunaannya apa fungsi? Jadi karena dalam suatu layar itu nanti ada fungsi utama. Fungsi utama itu yang main itu ya. Yang main itu kemudian fungsi-fungsi sama main itu dipisahkan tapi tetap dalam satu layar. Ya, tujuannya apa? Membuat program menjadi lebih rapi, terstruktur. Kemudian ini ya, mengurangi pengulangan kode program. Jadi kalau misalkan kita menampilkan di layar, kita tinggal panggil fungsi printf. Kita ingin menampilkan lagi, kita tinggal panggil fungsi printf. Seperti itu. Ini fungsi-fungsi yang sudah kita pakai sebelumnya. Kemudian gambarannya fungsi seperti ini deh ya. Jadi fungsi itu di dalamnya adalah code program yang mempunyai fungsi tertentu. Ya, yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi ini semacam kayak kotak hitam. Jadi ini inputan, istilah inputan itu di sini istilahnya parameter ya. Jadi kalau misalkan parameternya apa dari fungsi itu, berarti inputannya apa. Kemudian outputnya apa, jadi namanya adalah keluaran fungsi. Jadi contohnya di sini, ini nggak ada itu deh ya, coret-coret ya. Waduh sih, coret-coretnya oh nggak ada. Jadi titik-titik ini Pak. Yang di Google Meet. Gimana ya? Di titik ini Bu, titik 3 sebelahnya itu sedang melakukan presentasi. Oh ini. Ini you are ini ya? Bukan Bu, yang di bawah itu ada foto saya sebelah kanan Bu, bawah. Sebelahnya. Ini ya. Ini ya, seperti ini ya. Ya. Misalkan untuk ini fungsi untuk mendapatkan nilai maksimum misalkan. Ya, nama fungsinya adalah max. Inputannya apa? Untuk mendapatkan nilai maksimum dari dua bilangan ya. Jadi fungsi itu mendapatkan nilai maksimum dari dua bilangan. Jadi inputannya adalah nilai A sama nilai B. Maka outputnya adalah nilai maksimumnya berapa. Jadi ini parameter inputan atau ini output. Itu aja supaya gampang. Tapi ada juga fungsi yang tidak ada outputnya. Misalkan apa? Menampilkan, misalkan di sini ya, ini sebanyak N. Misalkan menampilkan tulisan sebanyak 10, maka N-nya di sini adalah 10, nanti di sini langsung ditulis printf. Ya, di dalamnya sini langsung ditulis printf. Ya.
Jadi keluaran fungsi ini istilahnya adalah return value. Ya, nanti sambil jalan. Jadi nanti kalau membuat fungsi ada nama fungsi, kemudian inputannya ditaruh di sini ya. Inputannya itu ditulis tipe datanya. Jadi kalau A sama B, tipe datanya A apa? Integer A, koma integer B. Kemudian tipe outputnya apa? Berarti tipe output dari fungsi adalah integer. Ya, tipe output dari fungsi adalah integer. Ya, seperti itu. Ya. Jadi berdasarkan return, jadi berdasarkan outputnya, tadi ada yang punya output, ada yang enggak ya. Jadi kalau punya output itu ditulis tipenya. Oh, kalau tipe datanya itu integer maka tulis integer. Tapi kalau enggak punya output maka ditulis void. Ya, seperti itu. Ini contohnya, lihat yang sebelah kiri aja. Yang sebelah kiri itu adalah mencari bilangan minimum ya. Berarti inputannya 2 bilangan. Jadi bilangan X sama bilangan Y yang ditulis tipe datanya. Tipe datanya sama variabelnya. Kemudian di sini integer. Outputnya berupa satu bilangan, tipenya adalah integer. Seperti itu. Nah, di sini di kotak itu ada code program. Ya, jadi untuk mengeluarkan outputnya bagaimana? Untuk mengeluarkan outputnya berarti return X. Jadi kalau X lebih kecil Y, maka minimumnya kan X kan ya. Jadi X ini nanti yang menjadi output dari fungsi minimum, jadi return X. Kalau X-nya lebih besar daripada Y, kalau Y-nya lebih kecil daripada X, maka return Y. Jadi kalau yang ini, fungsi jumlah ada dua bilangan, float X sama float Y ya. Kemudian outputnya ada satu, ini, jadi menjumlahkan X sama Y kan jadi satu bilangan kan. Jadi tipenya apa? Kita tulis di sini float. Nah sekarang yang program kemarin, saya minta ada satu orang yang maju ya. Jadi ini maju, nggak maju bikin flowchart, cuman merubah dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kan kita sudah mengerjakan tapi nggak pakai fungsi kan. Kayak for bertingkat, kayak program-program sebelumnya itu kan nggak pakai fungsi. Sekarang kita rubah menjadi fungsi. Jadi kita tinggal kita tinggal merubah program-program yang sudah kita buat menjadi fungsi-fungsi. Saya butuh satu orang ya untuk maju deh. Yang belum pernah maju. Tinggal sedikit yang belum pernah maju. Saya tutup dulu ya. Nanti mahasiswa silakan silakan membuka PPT-nya. Ayo, yang belum maju loh. Apa kemarin ayo. Perempuan satu.
Mita. Jadi yang belum maju, yang belum maju itu Arfian ya, Arfian, Mita, Franz Romeo, Abdillah, yuk. Ayo Mita. Mana Mita, Dek? Halo? Minta tolong dihubungi. Ibu itu Arfian mau maju, Bu. Iya ya, oke. Ayo Arfian, dibuka yang looping 2 tingkat. Halo, silakan share screen, dibuka looping yang 2 tingkat, terserah. Yang mana? Ayo. Tes. Dengar, Bu? Ya, silakan share screen. Oke, siap, Bu. Bentar, ini contoh codingnya itu yang mana dulu ya, Bu? 2 tingkat, terserah. Yang kamu punya, Dek. 2 tingkat yang kamu punya. Oh, ini codingnya terserah saya ya, Bu? Yang 2 tingkat terserah yang kamu punya itu yang mana. Jadi ini tujuannya cuma merubah aja dari code program yang nggak pakai fungsi menuju ke code program yang pakai fungsi. Bentar, Bu. Carikan dulu ya, Bu. Kalau misalkan ini minta tolong Faik ya, dibantu Faik. Yang nested loop nggak apa-apa tak, Bu? Nested loop.
Kak Ek minta tolong dikasih codingnya untuk Arfian yang 2 tingkat. Iya, udah Bu. Yang nested loop nggak apa-apa kan Bu? Ya, coba dibuka aja nggak apa-apa. Siap Bu. Udah kelihatan Bu. Dibesarkan. Ya oke Bu, bentar. Biar gede mah guys, so Besarkan. Ctrl plus kan. Kontrol plus. Control plus, oke. Bisa ya. Nah enggak itu kontrol terus pakai mouse itu loh, sing scroll. Control. Pakai Oke, roll, ya. Udah Bu. Ini sudah di save as, coba di save as deh. Sudah Bu, sudah. Sudah di save as, sudah. Sudah. Ya. Apa? Ini for mulai baris 9 sampai baris 15 di copy. Kontrol ya di copy, terus di atasnya main ditulis ya void Oh, di sampingnya main ya? enggak, di atasnya void loop spasi nested loop, nggak pakai spasi. Bukan itu maksudnya. Yang nggak pakai spasi yang ya itu. Terus kurung buka. Integer n besar ya. Oh, Integer n kecil. Tulis int n. N besar apa N kecil Bu? Kecil. Kurung buka sama tutup. Kurung buka sama kurung tutup. Ya enter. Di paste. Dalam Bu. Paste. Dirapikan. Dirapikan gimana caranya? Ada kurang tahu saya Bu. Dek, masukkan Word dulu, Dek. Apanya Bu? For-nya yang baris 4 di tab kiri. Baris 4. Baru sudah bisa merapikan ya coding ya. Baris 4 di tab kiri. Kamu mencet tabnya itu loh. Tab kiri. Ini. Ya, tab lagi ke kanan 1. Terus yang baris 5 di tab ke kanan. Ke kanan lagi. Oke. Terus baris 6 lurus for. Oke, Terus paham, Bu. terus. Bukan Dek, yang baris 6 kurang tabnya. Oh, baris 6 kurang 1 ya. Ini. Harus bisa merapikan ya, baris 7 2 kali. Jadi merapikan coding. Terus ya. Kurang ke kiri 1 kali. Oke.
Ya, terus baris 10 tab kanan. Ya, oke. Ya, terus for terus ke bawah, Dek. For baris 18 dihapus. 18. 18 sampai 24 dihapus. Oke, Bu. Oke. Baris 3 variabel-variabelnya tolong dituliskan. Yang belum ditulis apa aja? Kalau kita lagi masuk ke fungsi, perhatikan hanya di dalam fungsi ya. Perhatikan yang ada di dalam fungsi. Berarti integer n kan sudah ditulis. Sudah dideklarasikan. Yang belum adalah i sama j. I sama j tulis. Integer i sama koma j. I, I koma j. koma, J, Koma. koma, Titik koma. oh titik koma. Ini, Bu. Sekarang sudah paham loh itu ya. Ini dasar loh. Berikutnya Itu. yang 14 baris 14 J-nya dihapus. I-nya dihapus. I, Baris 18 tulis. Baris 18. Tulis. Jadi kalau sudah memanggil fungsi, kita panggil fungsinya. Jadi printf itu berarti kita memanggil fungsi ya. Print loop nested loop. tulis nested loop, Bu. Ya. Kurung buka. Halo. Kurung buka. Dek, minta tolong dibantu temannya, Dek. Halo. Iya, Bu. Minta tolong dibantu temannya. Halo, halo. Ya, halo, bantu saya ya. Minta tolong. Tidak terlalu kuat. Ini N, coba tulis N. N, Dek. Tulisan N, N, huruf N. Dalam Oh, di dalam kurung. Nih, titik koma. titik koma. Oh, titik komanya di mana? Oh, titik komanya di luar. Oke. Jalankan. Bu, ya. Ini agak dibesarkan, nggak bisa ya? Bentar, Bu, bentar. Dulu yang outputnya. Tutup dulu Ya, output. ini Sudah. Ya, sudah Ya. ditutup dulu. Coba agak dikecilkan, Dek, tulisannya, Dek. Ya. Jadi paham ya. Jadi yang coding kemarin itu dibuatkan fungsi. Inputannya adalah n. Jadi kalau kita masukkan n-nya 5, berarti nanti kita buat 5 kali 5.
Kalau N-nya 3 kita buat 3 kali 3. Loh Bu, di situ variabelnya, jadi letak fungsi, coba diperhatikan. Jadi yang pertama program sebelumnya kita masukkan ke dalam fungsi. Inputannya adalah N. Inputannya adalah N. Fungsi utama itu yang ada mainnya ini. Fungsi utama itu ada mainnya, kemudian yang fungsi itu sendiri adalah nested loop. Bentar Bu, Tapi saya dalam mau satu layar. gitu. Ini sebenarnya kayak kebalik gitu nggak sih Bu? Hah? Maksudnya kayak kebalik gitu. Ya, sebentar. Yang di tengah jadi Sebentar. di atas gitu maksudnya. Kalau fungsi. Ya, sebentar. Jadi kita membuat fungsi yang tujuannya adalah seperti tadi yang menampilkan matriks segitiga bawah, ya, angka yang ditampilkan 1 sampai 5. Kemudian fungsi ini kita panggil di fungsi utama. Panggilnya gimana ya? Berarti kan fungsi kan punya nama, kita panggil nested loop, kemudian N. Ya. Kemudian, jadi fungsi ini bisa kita panggil berulang-ulang, tergantung kebutuhan kita. Coba di enter deh. Di enter lagi baris 18. Enter. Nested loop 10. Oh, ditulis ulang ya Bu? Ya. Ini Bu. Kan? Dijalankan? Iya Bu. Ya. Nah, yang pertama dibesarkan. Yang pertama kan matriks segitiga bawah 5 kali 5 ya. Yang kedua matriks segitiga bawah 10 kali 10. Jadi fungsi ini kita bisa panggil beberapa kali. Seperti itu. Jadi supaya lebih tidak ada duplikasi program. Kalau kita butuh kita panggil, kita butuh kita panggil, kita butuh kita panggil. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Ada yang ditanyakan mungkin? Yang lainnya? Bu, saya mau tanya Bu. Ya. Ini nested loop N ini sama saja dengan printf ya Bu ya? Beda-beda. Ya. Kalau printf itu untuk menampilkan tulisan, sedangkan kalau nested loop menampilkan matriks segitiga bawah dengan ukuran yang kita tentukan. Kalau ukurannya N ya berarti N kali N. Kalau ukurannya 10 berarti 10 kali 10. Gitu. Oh iya Bu, paham Bu. Berikutnya saya minta yang itu deh apa? Yang Fahrenheit, Celsius itu loh. Codingnya Pak, tolong dikirim ini Bu. Iya sudah Bu, sudah. Yang ada menunya ya. Oke. Shift S dulu. Besarkan terus di Shift S. Shift S dulu. Sudah Bu. Sudah di Shift S ya. Ya, baris 3 di enter. Baris 3. Integer. Menu. Kurung buka.
kurung plural buka. Ya, enter. Terus baris 12 sampai baris 19 itu, baris 12 sampai baris 20 itu barisnya nggak usah ya. Oh, Baris 20 ini. dihapus saya. Oh iya, Bu. Baris berapa? 12 sampai 18 di copy, sampai 19. Sampai 19. Di copy. 12 sampai 19. Ctrl X. Terus yang itu dihapus sebelumnya dihapus. Yang ini ya dihapus. Ya, dihapus. Sekarang jadi tujuannya membuat fungsi menu ya. Setiap fungsi punya tujuan. Jadi user nanti memilih menunya, memilih menu Celsius, konversi Celsius, konversi Fahrenheit, atau konversi real. Jadi inputannya nggak ada. Outputnya apa? Outputnya ya memilih menu. Jadi outputnya itu harus dikasih return. Coba baris 13, enter. Ya, return menu. Titik koma. Kemudian variabel. Jadi kalau kita masuk ke fungsi menu, kita ya fokusnya ke dalam fungsi itu ya. Coba variabel apa saja yang belum kita deklarasikan. Ayo, minta tolong dibantu temannya. Halo. Variabel apa saja yang belum dideklarasikan di fungsi menu? Ayo, Dek. Variabel itu float C, fr itu. Bukan. Kita fokus fungsi menu aja, Dek. Dalam fungsi menu itu ada variabel apa saja yang disebutkan dulu. Di dalam fungsi menu ada variabel C. Ya, variabel menu. Nah, menu belum dideklarasikan kan? Oh iya. Ya, ditulis int menu. Udah kan? Menu. Koma. Dek, kembali yang coding tadi, Dek. Nested loop, Dek. Titik koma. Dek, titik koma. Ya, Bu, sambung. Coba yang tadi, coding tadi. Ini saya diperhatikan ya. Jadi di sini ada fungsi nested loop, sedangkan ada fungsi main. Fungsi main itu fungsi utama. Jadi di sini ada berapa fungsi? Ada 2 fungsi deh ya. Ada nested loop sama ada fungsi utama. Ya berarti program itu dimulai dari fungsi utama. Anggap saja fungsi itu kelas yang berbeda ya. Misalkan kelas A itu ada namanya Andi. Ya, betul. Kelas B itu namanya Andi. Boleh nggak? Halo? Boleh, Ada Bu. 2 kelas berbeda yang namanya Andi tapi orangnya beda. Oh, nggak boleh, Bu. Ya. Ada 2 kelas namanya Andi tapi orangnya memang beda. Boleh, Bu. Ya, Oh, boleh, Bu, kalau nama. Boleh, Bu. Boleh. Kalau nama kelasnya nggak boleh. Jadi kan yang nggak boleh itu kan yang sama itu NRP-nya nggak boleh. Jadi ini 2 orang yang berbeda pasti NRP-nya berbeda tapi namanya sama-sama Andi. Jadi coba perhatikan di situ di nested loop ada variabel n, di fungsi utama juga ada variabel n. Sama ya. Jika, maksudnya gini, kalau di fungsi utama itu ada pendeklarasian variabel n, pendeklarasian itu apa sih, Dik? Kemarin. Dikenalkan. Pendeklarasian itu kan berarti integer n kan ya? Iya, Bu. Deklarasi itu integer n, itu loh. Di nested loop kan ada integer n, itu namanya deklarasi.
Di fungsi utama kan ada integer n. Kemarin itu pendeklarasian itu fungsinya untuk apa kemarin? Untuk mendaftarkan variabel. Ya, untuk mendaftarkan variabel. Variabel ini mau dipakai. Kemudian selain mendaftarkan variabel, berarti ya dia harus menempati suatu memori, paham ya? Jadi dia dapat NRP. Kalau dapat NRP, berarti dia dapat mengikuti mata kuliah. Berarti artinya apa? Berarti variabel integer n itu berarti dia kayak diregistrasi, kemudian dia menempati memori, nanti disediakan tempat sebesar integer. Disediakan tempat di memori, sediakan tempat, kemudian dikasih, oh ruanganmu tuh segini. Kalau kuliah ya kamu di meja ini, seperti itu. Ya, coba dilihat di nested loop itu ada integer n. Di main itu ada integer n. Jadi sama-sama n, tapi sama-sama dideklarasikan. Berarti itu dipastikan letak memorinya itu berbeda antara n di nested loop sama n di fungsi utama. Paham ya intinya ya? Ya Bu, paham. Jadi boleh, jadi di nested loop itu namanya variabelnya n. Di fungsi utama itu nama variabelnya n. Bu, kok bisa? Ya bisa, karena ini memorinya itu beda, karena deklarasi, sama-sama deklarasi, jadi memorinya berbeda, alamatnya berbeda. Jadi misalkan namanya Andi di kelas A, namanya Andi di kelas B, nggak apa-apa. Jadi kita fokusnya ke, jadi kalau kita membahas nested loop, di sini ada variabel n, nggak apa-apa, asalkan dideklarasikan. Dan kalau di fungsi utama ada variabel apa, asalkan dideklarasikan. Seperti itu ya. Karena letak memorinya berbeda. Apa? Mau nanya, Bu. Kalau misal kita mendeklarasikan nama Andi di pendeklarasian global, apakah di lokal boleh dideklarasikan lagi, Bu? Enggak boleh ya, Bu? Jadi, oh ya, ada variabel lokal, ada variabel global ya. Kalau variabel lokal itu dalamnya fungsi utama, di dalamnya fungsi, itu berlaku hanya fungsi itu sendiri. Jadi misalkan n di fungsi utama itu tidak dikenali di fungsi nested loop. Tapi kalau variabelnya diletakkan di luar fungsi, maka dikenali oleh semua fungsi ya. Kalau misalkan ya, siapa ini nanya siapa? Arif Bu, Arif. Arif, Bu. Ya, kalau misalkan ada variabel global, ada variabel lokal namanya sama. Kalau kita menjalankan fungsi itu, biasanya yang dipakai adalah variabel lokalnya. Paham ya Arif ya? Misalkan ada variabel n global, n kecil di global, kemudian kita ternyata ada n kecil lagi di lokal. Biasanya yang dipakai yang di lokal dulu. Tapi nanti dicoba, mestinya dicoba ya. Iya, Bu. Paham ya Arif ya? Iya, Bu. Intinya kalau global itu, variabel itu dikenali oleh semua fungsi. Jadi bisa kita pakai untuk semua fungsi. Jadi lebih, biasanya kayak n, menentukan n, itu variabel global ya. Ya, masuk lagi ke situ. Ya, sambil jalan nanti kita ayo. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Void itu deh, void di baris 18 di enter. 18 di enter, bukan dek.
17 di enter, 17 di enter. Ini loh ini void konversi Celsius. Ya, konversi Celsius. Kurung buka apa itu? Float ya. Pakai float, iya, float Celsius. Float C. Masuk sih. Terus kurung terawal buka, kurung terawal tutup. Apa itu? Ayo dibetulkan teman-teman. Nggak pakai titik koma. Nggak pakai titik koma. Ya, Enter. Terus baris 32. Coba ke bawah deh. Baris 32. Baris 32. 8 dikontrol X. 32 sampai 38 dikat. 32 sampai 38. X. Kontrol X itu cut. Ditaruh di baris 19 ya, Bu. Rapikan. Iya, R. Oke. Dirapikan yuk. Dirapikan, ayo bisa. 20 di tab sebelah kiri. 20 di kok 20 di tab kiri? 20 di tab kanan. Kanan. Enggak. 20 di tab kiri 1 kali. 1 kali. Ya, 21 mengikuti. 21 mengikuti. Kurung kurawamu itu yang bawah. Oke. Nah, Sampun, Bu. Ayo dirapikan. Berapa itu? print F-nya. Oh ini ikut tak? Iya, semua ya. Buat 7 dirapikan. Kontak kiri ya. Terus yang tadi ke bawah. Ke bawah. Bu mau nanya lagi, Bu. Ini dulu. Baris 40 dihapus sampai 46 dihapus. 46 dihapus. Ini konversi Celsius. Oh, diganti konversi Celsius. Kurung buka. C. Cicak C. C. Oh, C. Nah, Dilengkapi, ayo dilengkapi. Terus ke atas. Ini dilengkapi. Yang fungsi ini dilengkapi. Variabel apa saja yang dipakai dilengkapi. Minta tolong bantuannya, Dik. Variabel R sama variabel F belum dideklarasikan, ayo.
Ayo, nggak tolong bantuannya mahasiswa lain. Deklarasikan dulu yang variabel R sama F. Float Oke, G, float. R, F. Di copy gitu toh. Di bawahnya situ di Ya, di deklarasi. Baris bawahnya ini. pakai baris saya, betul pakai baris. Keluar R. Pandu dek, tolong dipandu. Float. Apa namanya Arfian nanti belajar lagi ya. Float. Oke, siap. Jadi harus ini sudah minggu ke ini loh dek. Sudah minggu ke berapa ini? Minggu ke 7. 7. Pastinya gitu itu sudah paham ya. Ayo dipandu, minta tolong dipandu. Pakai float. Itu kan float C, float R sama float F-nya belum. Jadi ini kan mahasiswa kan udah sebagian besar maju semua ya. Nanti yang mungkin ada yang merasa ada yang kurang, nanti saya suruh maju duluan. Iya di situ Langsung ketik aja float R, Float R. F. Oh, enggak Sini sini kan. koma. Iya. Iya langsung. R, F. Yuk, bener. Yes, foto itu. Sama aja. Foto aja. Titik koma. Ya oke, dijalankan dulu. Sekarang dijalankan dulu. Oh, benar, belum tak save. Tak bisa, Ibu. Coba ke bawah. Di bullet and clean. Mana kamu tadi? Oh ya, menu baris 35. Ya. Nulisnya kok di situ deh, nulisnya kok di situ. Di-tab dulu. Menu sama dengan menu kurung buka, kurung tutup. Ini langsung di run, Bu. Titik komamu. Yes. Ya coba jalan. Iya Bu, aku mau nanya itu. Apa deh? Ada fungsi menu, tapi variabel menu dipakai. Jadi tabrakan Bu. Nggak mau. Ya, nama fungsinya diganti ya, pilihan menu. Kasih pilihan. Yang di atas ya. Ya, kita tambah apa? Coba mana? Nama fungsinya ditambahin Nah, pilihan menu. Baris 4, itu yang baris 4. baris 4. Menu pilihan atau pilihan menu? Yang bener. Terserah. Ayo wis tulisan. Terserah Yan. Pokoknya nanti yang bawah sama kayak yang kamu tulis di 4. Ya, menu pilihan. Terus yang bawah. Yang bawah dibenerin. Yang sebelahnya yang itu. Bukan itu. Ini tak? Ya. Yang tadi balikin. Oh, di sana. Yang ini tak? Ya. Ya. Pilih satu ya, coba pilih satu. Oh, gitu. Benar. Enter aja langsung kalau bingung.
sekarang lakukan hal yang sama untuk konversi Fahrenheit sama Reaumur, Dik. Bisa dibantu ya teman-temannya ya. Ya, Bu. Jadi buat fungsi. Jadi kan tadi kan sudah ada konversi Celsius ya. Sekarang bikin konversi Reaumur. Nah, ayo. Saya lihat di sini ya. Jadi maksud saya itu, maksudnya gini, kalau kita praktikum ya harus praktikum ya dia. Tetap standby di. Jadi kayak kalau kita di kelas itu loh gimana? Iya, Bu. Itu yang nomor 28 enteran kamu taruh di bawahnya 28. Yang buat C, yang R dulu. Iya. Kamu ketik konversi Reaumur gitu. Satu-satu. Reaumur apa Fahrenheit? Ya nggak apa-apa. Terserah. Salah satu dulu. Ya, skala apa terserah. Fahrenheit dulu atau Reaumur dulu terserah. Terus yang prosesnya yang Reaumur, yang Fahrenheit, kamu copy. Fahrenheit. Nah, Sampai bawah sekalian, Yan. yang sampai print F. Sampai print. Oh iya sih. Iya. Ya. Langsung kata aja sebenarnya, Ctrl X. Oh, ngono ya. Iya. Nah. Dirapikan. Yang R-nya ke kiri. R sama dengan kiri. Ke kiri. Kiri. Print F kiri rata. Wes, tinggal yang Reaumur. Kurung kurawat. Yang Reaumur. Terus ini toh. Lakukan di sini. Di bawah terus kamu panggil fungsinya. Di bawah yang kamu cut tadi. Ini toh. Yang kamu cut bawah yang fungsi yang tak suruh Ctrl X tadi loh. Nah, itu ditulis. Ya tadi di bawah benar tadi. Bawah. Yang if. Terus yang di fungsi utama. Nah, itu loh. Ini. Itu kan yang nomor 1 kan sudah dipanggil konversi Celsius. Yang bawah juga konversi apa itu?
Oh, iya iya iya. Itu remur. kurung buka R. Titik kom. Makasih guys, dibantu. Udah bisa. Oke. Berikutnya itu dek apa? Halo. Berikutnya Ya, menambahkan itu loh dek. Masih ingat ya mahasiswa menambahkan lanjut apa tidak? Menambahkan lanjut apa tidak? Coba ke atas. Iya. Menambahkan lanjut. Caranya, caranya. Bukan. Di fungsi utama. Paham ya dari sini kelihatan ya. Fungsi tadi kan di PPT kan fungsi merupakan bagian dari program. Jadi maksudnya ada fungsi yang kita buat sendiri, ada fungsi utama itu ada dalam satu bagian ya. Ada dalam satu inilah. Kemudian tujuannya lebih rapi, lebih terstruktur seperti itu. Lebih rapi, lebih terstruktur. Kemudian setiap fungsi memiliki tujuan sendiri. Jadi kalau konversi Celsius ya berarti tujuannya untuk merubah dari Celsius ke Reaumur atau ke Fahrenheit. Ya seperti itu. Sekarang kita menambahkan dual ya, Mas. Apa? Caranya di baris 56. Baris 56. DO. Ya, tolong Bu. Terus dek. Tak tolong mahasiswa nulis Do. DO. Kurung berawal buka gitu. Apa? Kurang jelas. Du. Yan. D sama O. DO. Oh. Nah. Kurung berawal buka. Ini dihapus, 58 dihapus. Yang 58 dihapus. Ya ke bawah. Ke bawah. 10 di enter. Jadi kita buat kerangkanya 81 di enter. Enter. Tab ya. Kurung tutup. Tab di tab. Kurung tutup. Oh, itu mungkin otomatis dari itu ya, Bu. Ya di tab makanya while. Bawahnya itu dikasih while. Sampingnya aja, sampingnya. Oh, sampingnya. Kurung buka. Kurung buka ya, Bu ya. Si rek kali aku caranya. Kurung buka. Kurung buka biasa. Jawab.
Nggak usah di enter, Dik. Minta tolong, Dik. Iya, Bu. Jawab. Sama dengan Sama dengannya. sama dengannya 2. Y. Y besar. Petik. Petik 1 Y besar. Petik dulu. Or. Garis. Di sampingnya, Di luarnya Petik. petik. Tapi di dalamnya kurung. Nah, Ya, jawab sama dengan Y Jawab. kecil. Y kecil. jawab sama dengan Jawab. Oh iya. Baris 80. titik Baris koma. 80. Titik koma. Ya, titik koma. Baris 80, tab. Print F. Lanjut. Datanya Y. Nggak usah T. Nggak usah. Heeh. Jadi nanti nekan bilangan nekan huruf apapun dia akan exit. Ya. Terus titik koma. Scan F. Halo. Enter. Dewe cari. Nah, iki semen ngomong Scan F. Apakah bisa langsung membuat alat atau ada seleksi peserta lagi lanjut apa enggak? Kalian pun diwasak juga ya alat ternyata Scan C. seleksi terus ini gak lolos kan boleh Kasih spasi di sampingnya. andai kalau sudah terdaftar Ini. Dan. Nah, di persennya kasih spasi. Ya, depannya persen C kasih spasi ya. Hanya persen C. Iya, ya. Ya, Bu, ya. Nah, coba yang atas dirapikan semua sejajar dengan print F. Sejajar dengan print F, scan F persen C itu. Dirapikan, Dek. Bisa ya, Dek ya? Maksudnya dirapikan. Coba ke atas. Dirapikan. Itu menu masuk tab 1 kali. Bukan itu. Baris 59. Minta tolong dibantu, Dek. Temennya, Dek. Gak bisa langsung di itu di blok di tab kiri. Biar cepet. Bisa nggak? Kontrol A dulu. Blok semua. Jangan di blok semua. Jangan di blok semua. Yang butuh aja. Berarti mulai baris 59 tadi. Iya. Baris itu mulai 61 berarti 61. Dicoba biar cepet. 61 sampai atas. Ke atas. Ke atas. Kok sampai atas? Bukan. Sisi. Dari baris 61 Ini bawah. 61 ke bawah, 61. Iya. Coba. Stop sampai ini. Sampai 79. Ya, di tab. Ya, oke. Ada yang belum dideklarasikan, ayo dibetulkan. Sama dengan Gak usah titik koma langsung, Cik. Titik koma.
6 titik koma. Betul kan Dek, 56 itu Dek? Pakai petik. Nggak usah itu. Ntar jawab aja wis. Oke. Udah. Besar kan? Itu ada yang salah ya. Nomor 3 itu Reaumur keluarnya Fahrenheit. Oh iya. Coba dicek lagi. Bukan di situ, ayo. Enggak, tolong yang dicek yang mana mahasiswa, ayo. Bantuin temanmu. Halo. Coba bawah. Tolong ya dibantu ya suaranya. Siap. Iya Bu. Apa ini Arfian harus belajar lagi ya. Masih Iya Bu. ini Ya. lambat Yang banget. tadi yang salah konversi Fahrenheit ya, yang salah. Waktu pemilihan menu. Atas. Nah itu loh. Oh iya. Pulang gitu menunya kamu balik aja. Iya kebalik ini. Iya. Kok hanya kebalik nomor? Nggak usah dihapus, pakai alt saja. Pindahin. Hah? Iya. Blok dia, tahan alt terus naikin ke atas. Apa udah? Nah. Kemudian yang Malah rusak. Yes. Terserah kamu, penting enggak. Nah, ini tangan bloknya blok 1 baris ini loh. Dari printf. Pak. Yes, Yes, lah. terserah makanya. Daripada. Ya. Yes, save. Coba jalanin. Wes. Fahrenheit cek. Wes. Dah. Sampun Bu. Hah? Sudah. Iya wis. Sudah ya, ada yang ditanyakan mahasiswa? Saya stop share screen ya Bu. Belum. Oh belum. Masih lanjut. Enggak ada yang ditanyakan enggak ini? Ada yang ditanyakan Dara. Tanya ore. Sekarang kita masuk ke bilangan prima ya. Tetap Arfian. Iya. Save ya, ini di save. Masuk ke bilangan prima. Coding bilangan prima silakan dibuka.
itu tadi. Bilangan prima. Menurut kalian kalau outputnya bilangan prima lebih enak mana? Halo, untuk mahasiswa lain silakan menjawab. Inputnya apa bilangan prima? Inputnya bilangan kan sebenarnya kalau bilangan prima itu kan untuk ngecek bilangan yang kita inputkan itu prima atau tidak. Jadi outputnya itu tulisan, Bu. outputnya 1 0 lah ya. Kalau di sini ada nggak true atau false? Pakai boolean, Bu. Bisa ya. Aku pernah bisa dulu tapi lupa, Bu. Bentar, tak coba. Kayak 0 sama 1 aja ya. Jadi kalau outputnya itu 1 itu berarti prima. Kalau 0 itu berarti bukan prima, gitu ya, Dek ya? Iya, Bu. Sekarang Bisa, Bu, tapi pendeklarasiannya aneh, Bu, pakai underscore B ya besar. nggak usah ya. Oke, inputannya bilangan, outputnya 0 atau 1. Atau 1. Ini bikin fungsi garis 2. Oh, 1 berarti integer tipenya ya. Garis 2, enter. Integer. Prima. Kurung buka, kurung tutup. Terbil. Dalam, Bu. NT bil. INT punya bilang. Spasi bil.
BIL. Tulis, saya tulis. BIL. 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 Nah, Awal buka. kurung kurawa. Di luar. Nah, Baris 11 sampai 17 tolong di cut. Yang 4 sampai ya. 11 sampai 17. Ctrl X. Ya. Ya. Terus di baris 11 di enter. Baris 11 di enter. Baris 11 di enter. Kurung kurawanya yang diarahkan ke bawah. Baris 11 itu mana ya? Oh. Ayo deh. Soalnya udah tak enter. 11 di enter. Nah. Suaranya nggak terlalu kuat ya, makanya agak ngoyo. Pelan, Bu. Nggak, sayanya yang nggak kuat. Tap. If Y lebih besar 2. Buka kurung. Buka kurung. Y lebih besar 2. Y lebih besar 2. C. Tak kedengeran, Bu, maaf, Bu. Oke, C. Apa, Bu? Kurung kurawa. Break. Apa, Bu? Break. Titik koma. Ini paham ya? Bilangan prima itu jika C-nya berapa? Lalu yang lainnya boleh jawab. 2, Bu. Ya 2. Jadi bilangan prima itu misalkan 5 ya. 5 itu berarti kan dimodulus ya. Berarti 5 dimodulus. Yang habis itu kan berarti 5 dimodulus 1 sama 5 dimodulus 5. Ya. Jadi kalau dikatakan bilangan prima itu pasti C-nya 2. Kemarin sudah ada tabel proses jadi ya itu yang kalian tahu. Nah, kemudian supaya cepat, kalau C-nya 3, berarti sudah pasti bukan bilangan prima. Jadi nggak usah dilanjutkan. Misalkan kita mau ngecek 4 di modulus 1, habis. 4 di modulus 2, 6 ya misalkan ya. 6 di modulus 1 habis. C-nya 1. Jadi 6 itu pembaginya berapa? 6 pembaginya berapa? 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3, 6. Ya. Ya. 6 itu 1, 2, 3, 6. 8 itu berapa? 1, 2, 4, 8. Itu nggak perlu kita hitung semua. Kalau kita hitung semua, nanti prosesnya lama. Ya kalau angkanya 8, kalau angkanya 1000. Jadi, kalau sudah tahu C-nya 3, langsung, oh itu pasti bukan prima, langsung di-break. Langsung, oh kalau C-nya 3, pastilah dia bukan bilangan prima. Gitu. Akhirnya harus di-break. Itu apa kemarin? Stop dari itu. Jadi loopingnya nggak diteruskan. Karena apa? Kenapa Bu loopingnya nggak perlu diteruskan? Karena nggak perlu. Kalau C-nya 3 pasti bukan bilangan prima. Paham ya? Sebelumnya, if di atasnya break. Di atasnya break. Return 0. Apa, Bu?
return 0, koma, titik koma, garis 16, garis 16, if nggak di situ, tab kiri, if C sama dengan 2, return 1, nggak, tolong dibantu ya, if C sama dengan 2, C sama dengan 2. Sama dengan 2 kali. 2 kali 2. Oke. Kurung kurawal. Di sampingnya. Buka. Iya, kurung kurawal buka. Return 1. Return 1. Paham ya? Jadi kalau C-nya 2, oh ini prima. Kalau C-nya lebih besar 2 berarti return. Jadi return itu ini output dari suatu fungsi. Nanti coba ke bawah. Yang 27 di enter. Oh, 27 di enter. Hasil sama dengan prima 1 aja. Bill. Adik, kurung buka. Bill. Koma. Kayak gini tuh langsung ya, nggak usah nunggu instruksi. If hasil sama dengan 1, yang C sama dengan 0 itu diganti hasil sama dengan 1. Tolong dibantu deh, Mbak, tolong dibantu. C diganti hasil sama dengan 1. Tak tolong. Sudah dijalankan? Ayo, apa? Mbak, mahasiswa lainnya tolong. Ada deklarasi C belum ada. deklarasikan. Deklarasi C. Ya, di bawah situ ya. Sini juga kan ini. Ya. Enggak. Oh, enggak. Maksudnya enggak. Tadi enggak kedengaran.
Sebenarnya di situ. Ada yang perlu dihapus ya itu ya. Di fungsi utama ada yang perlu dihapus, ada yang perlu ditambahin. Tak tolong dibantu deh. Ayo mahasiswa lain. Oh, halo. 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 Panggilan dek teman-temanmu dek, Arfian. Halo Bu, ya. Ya, halo teman-teman. Hasilnya perlu dideklarasikan Bu itu. Tolong dibantu temennya itu. Dideklarasikan di mana ini? Samping nake. Ya. Yang ada yang dihapus, ada yang perlu ditambahkan. Ayo di baris 25. Ini perlu gak sih? Enggak kan? Perlu tadi masuk error. Nggak perlu. Soalnya kan udah di atas, masukin di atas. Ya, benar-benar C-nya dihapus sama I. B sama I, ya. Terus hasil. Terus prima gak itu? Input berapa ini Bu? Terserah aja coba. Terserah ya. Yuk, ditambahin dua, yuk. Ayo, temennya dibantu deh. Lanjut apa enggak, ayo. Tinggal copy aja dari sebelumnya, ayo. Baris 26 di enter. Baris 26. Bukan, sebelumnya kayak tadi. Nih. Enter lagi. Enter lagi. Pak, coding tadi dilihat. Codingnya dilihat. Yang do itu. Itu Baris dulu. 57 di copy. 57 itu. Kamu copy aja biar cepet. Ya, di copy aja. Oh. Itu 28 sampai 40 di tab ke kanan. 28 sampai 40 di tab ke kanan. Ya.
Tidak dijalankan. Deklarasinya ada yang kurang. Ini sih. Kan? Dirapikan. Minta tolong bantuannya dirapikan. Kebalik. Kebalik. Ya, pakai yang di bawahnya backspace. Gimana? Itu ya benar, print F, terus itu slice. Oh iya sih, kebalik. Iya. Iya. Ini lampunya petang ya, Kak Peto. Di enter. Terus yang setelah Y itu titik 2. Setelah Y titik 2 ya kan? Titik 2. Sip, ayo. Yakin loh. Udah ya? Ya, jadi ini kok 2 kok bukan bilangan prima ya? Dek. Soalnya tadi kurang 2 soalnya. Coba, Dek. Coba. Coba saya cek lagi. 10. Coba ke atas. Coba yang C kurang 2. Lebih besar 2, tak? Oh iya sih. Iya ya. Enggak. Besar. Lebih besar. Coba dijalankan 10. Ya, 7. Kok Dek, minta tolong dibetulkan, dibuat lagi. Dibuat. Kamu kalau ngompal gimana? Coba lihat aku. Kamu kalau ngompal yang mana? F11, Bu. Kak, jangan pakai F11. Ayo, kompal itu. Bukan itu. Itu yang sebelahnya lagi. Nah, ripple gitu. Oh, Dek, minta tolong ya, Dek. Coba hasil, coba lihat. Ke bawah. Terus ke bawah. Kenapa, Dek? Minta tolong, Dek.
Itu Bu, yang hasil kalau satu itu kan seharusnya prima. Bukan bilang prima. Kalau satu itu prima. Satu bukan cuma satu kali aja Bu, bukan dua. Enggak. Jadi kalau satu itu prima, jadi returnnya itu gini loh fungsi itu. Kalau satu prima, kalau 0 itu bukan prima gitu loh. Oh, dari returnnya berarti. Coba itu di atasnya if 33 di enter. Printf hasil. Hasil sama dengan D. Dek, minta tolong Dek, betul no Dek, iki Dek. Dek, minta tolong Dek, mahasiswa yang lainnya menampilkan hasil, ayo. Persen D Bu ya? Yang lainnya tolong dibantu. Ini print itu. Ya, persen D gitu. Scan F-ta. Enggak persen D, persen D. Persen D. Di sebelahnya sama dengan. Ya, itu. Tak tolong dibantu ya, saya enggak kuat suaranya soal. Pindah baris. /n. Itu belum dikasih koma. Di kanannya petik Kamu 2 kasih kasih koma. kanannya. Sebelahnya petik 2 itu kamu kasih koma. Koma ya, hasil. Hasil. Persen D. Itu. Persen N. Lupa. Apa? Slash N. Ya. Sebelahnya itu. Sebelahnya persen D kamu kasih slash N. Jadi maksud saya, kalau printf itu sudah paham ya, kalau mau menampilkan hasil gimana, Arifia nanti harus belajar ya. Jadi harus paham misalnya, nggak harus dipandu apa secara detail, enggak, karena sudah paham. Oh, kalau mau menampilkan hasil gimana, itu sudah jalan sendiri, tapi dipandu. Tapi mandunya nggak detail sekali karena sudah minggu ke-7. Kalau minggu pertama, minggu kedua nggak apa-apa gitu. Tapi kalau minggu ke-7 mestinya nggak boleh lagi seperti itu, ya. Seperti itu. Coba jalankan. Jadi kecepatannya harus lebih cepat lagi. Ya. Hasilnya 0 ya di SD. Ke atas. Oh, itu. Oh, ini ya. Itu C-nya nggak sama dengan 0 tak Bu? Hah? Oh ya, C sama dengan 0. Baris 4. Ya, ini loh. Ya, oke. Coba lagi.
7. Ya, oke. Hasilnya di komen aja. Tutup. Yang hasil di komen. Bawah. Di sebelahnya hasil. Bintang. Itu aja satu baris. Baris 33. Di kiri. Baris 33. Belumnya kata. Di print F-nya. Ya komen mestinya harus sudah paham ya. Kalau saya bilang itu di komen, itu langsung tahu maksudnya. Iya di situ. Di kiri. Ya di komen. Di sebelahnya P. Temennya harus mampu ya. Sebelahnya print F. Sebelahnya print F. Nah, Kamu deketin lagi. Komen. Jadi mahasiswa lainnya Flash. juga harus gitu ya. Oh kalau di komen. Oke. Sekarang ini di save as, kodenya di save, kemudian di save as. Di save dulu. Ini di save dulu, baru di save as. Sekarang di save yang baru ya, di save yang baru. Mau diganti lagi yang ini. Sudah ya. Terus. Bawah, halo. Iya, halo. Halo. Ke bawah deh. Iya, dalam. Itu print F sama scan F di komen. F sama scan F yang ini ya Bu ya. Terus 29 juga. Ya. 32 di enter. 32 kiri di enter. Minta tolong Dek, temennya Dek. di sebelah kirinya hasil itu di enter. Jadi sekarang kita mau menampilkan bilangan prima, misalkan antara 1 sampai 1000, antara 1 sampai 10.000. Ya. For langsung buka. I sama dengan 2. Lebih kecil. Titik koma. Lebih kecil. Listen deh. Minta tolong dibantu deh. I lebih kecil. I lebih kecil. I lebih kecil. I.
kecil sama dengan bil. Lebih kecil. Lebih kecil sama dengan. Komanya dihapus dulu. Nah, Ya. Sama dengan bil. Titik 2 titik koma I plus. Codingan for Ya. Hasilnya di tab kurung buka. Ya. Itu yang kurung tutupnya dihapus. Diletakkan di terus ke bawah. Itu diletakkan di baris 45. 45-nya di enter. Yang 45-nya 46-nya di tab. Tabnya di tab. Namanya di tab. Kurang satu lagi. Ke kanan lagi ke kanan. Sudah benar. Yang else-nya dihapus, else 42 sampai 44 dihapus. Enggak benar tadi. Sorry tadi saya enggak lihat. 42 sampai 45 dihapus. Atas lagi Dek, ke atas Dek, maaf. Yang 29 30 dibuka. Bilangan diganti batas akhir. Ya. Prima diganti, bilnya diganti I. 35. Ganti I. 35 di tab ya. 35 sampai ke bawah Dek, coba lihat. 35 sampai 35 sampai 41 di tab. Ya, jalankan. Ya, dibantu ya. I-nya belum ya. Ya, ini belum Ki. Ini saya belum Dek, belum. Ini print F baris 40. Bilangan primanya dihapus. persen D spasi. Spasi, koma, I. Ya, ayo. Ribu. Hasil 0. Jadi, oh ini kompal. Mana Dek, tolong dibantu Dek. Diribuin lagi. Tolong dibantu. Kok diribuin lagi, tolong. Halo. Itu rebuild tinggal tekan itu sebelah kiri tanda centang. Itu untuk rebuild. Sebelah kiri tanda centang. Sebelahnya run itu loh. Iya, sebelahnya run dan compile loh.
Nah, itu sebelah kiri. Yang kiri. Kiri. Kirinya centang. Bukannya ada yang tahu ya. Awakmu kiri gak? Kiri, Dek. Nah, Kalau ini ya terlalu lama itu saya juga enggak kuat suaranya. Masih lama ini, masih lama. Halo, masih lama. Oh, betul.